Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Dan boleh kami bangun di pagi hari ini di dalam kondisi sehat jasmani dan rohani kami. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 dengan tema percaya walau tidak melihat. Yohanes pasal 20 ayat 29. Sebab beginilah firman Allah. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mata merupakan organ tubuh manusia yang penting. Kegunaannya sebagai indera penglihatan mempunyai peranan krusial dalam hidup kita sehari-hari. Pada masa modern ini, manusia semakin pintar dan semakin kritis. Hal ini terlihat dengan tidak percaya kita terhadap hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kita, terutama dengan berkembang pesatnya teknologi multimedia yang membuat kita terpukau dengan hal-hal visual. Saudara-saudari yang terkasih, hal-hal yang disebutkan sebelumnya bukanlah suatu kesalahan, melainkan suatu hal yang wajar bagi manusia untuk beradaptasi serta mengikuti lingkungan sekitarnya. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita serta mengajak kita untuk mempercayai hal yang melebihi batas kemampuan kita. Pada nats ini kita melihat pribadi Thomas yang tidak mudah percaya dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Thomas melambangkan sifat manusia pada umumnya yang merasa ingin tahu serta tidak mudah percaya terhadap apa yang tidak dilihatnya. Pribadi Thomas ini merupakan sifat yang wajar sebagai seorang manusia, terlebih para murid baru saja kehilangan sosok guru seperti Kristus. Keadaan saat itu membuat mereka menjadi curiga serta takut. Di ayat 19, diserang oleh orang-orang Yahudi lainnya, mereka menjadi takut dan curiga. Inilah yang menyebabkan mereka berkumpul serta mengunci pintu. Pada saat di masa yang sulit ini, Yesus menampakkan diri serta menunjukkan bekas paku yang ditancapkan di telapak tangannya kepada para murid, terutama Thomas. Barulah setelah hal ini Thomas menjadi percaya. Kemudian Yesus berkata bahwa orang-orang yang tidak melihat namun percaya akan berbahagia.
Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa ada hal-hal yang berada di luar batas kemampuan manusia untuk dipahami akal serta pikiran manusia. Inilah yang ingin diajarkan oleh Kristus kepada para murid. Hal ini bukan berarti Kristus melarang atau berusaha menolak manusia untuk kritis serta melihat bukti yang ada. Namun Kristus ingin mengajarkan adanya batasan dari diri manusia serta kemampuan dan otoritas dari Tuhan yang melampaui akal manusia. Percaya namun tidak melihat, inilah yang disebut sebagai iman, seperti yang tertulis di Ibrani 11 ayat 1. Hal lain yang bisa dipahami dari pengajaran Yesus untuk menguatkan mereka dalam iman, karena mereka akan melanjutkan pengajaran Kristus tanpa kehadiran Yesus secara fisik di antara mereka, sehingga mereka harus kuat dalam iman dalam melanjutkan pengajaran Kristus walau mereka tidak bisa melihat Kristus bersama-sama dengan mereka lagi. Saudara-saudari sekalian, bagi kita di masa modern ini mungkin bagi kita sulit untuk memahami dan mengerti serta percaya terhadap sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Namun firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Walau tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, kita juga diajak menjadi pribadi yang mempunyai iman yang teguh serta tetap berpengharapan kepadanya. Karena Tuhan melihat dan akan memberikan berkat kepada semua umatnya, terutama kepada orang-orang yang mau percaya walau tidak melihat, yang tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepada-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.